Civil Aviation Safety Regulation atau CASR atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil atau PKPS 1-1 adalah suatu aturan yang menjadi panduan dalam melakukan sertifikasi atau proses penerbitan sertifikat pengesahan untuk suatu perusahaan yang bersifat antara lain. Pertama, yang berencana memiliki dan mengoperasikan pesawat yang dikuasai dengan sifat operasi atau melakukan penerbangan komersil dengan mengangkut penumpang secara berjadwal hanya di wilayah negara Indonesia, yaitu dengan istilah domestic air carrier. Kedua, domestic air carrier tersebut juga bisa melakukan operasi atau melakukan penerbangan komersil dengan mengangkut penumpang dari negara Indonesia ke wilayah negara lain secara berjadwal. Dengan tambahan operasi ini, air carrier tersebut dinamakan domestic and flag air carrier. Ketiga, selain kedua jenis operasi tersebut di atas, perusahaan tersebut dapat juga menambahkan operasinya dengan melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk melakukan operasi penerbangan komersil dalam jangka waktu tertentu dengan mengangkut penumpang secara tidak berjadwal atau charter flight. 4. Perusahaan tersebut dapat juga melakukan operasi atau melakukan penerbangan tidak untuk mengangkut penumpang, tetapi adalah barang. Dalam ini tentu saja pesawat yang dimiliki adalah pesawat khusus untuk hanya mengangkut barang atau pesawat versi kargo dengan istilah operasinya adalah cargo flight. Kelima, perusahaan tersebut juga dapat melakukan kerjasama sewa menyewa pesawat antara dua flag air carrier berikut awak kabin atau kru dari salah satu flag air carrier tersebut. Sewa menyewa dengan sistem tersebut dinamakan wet lease. 3 tambahan operasi yaitu charter flight, cargo flight dan operasi dengan sewa menyewa secara wet lease. Apabila dilakukan oleh suatu perusahaan penerbangan selain operasi utamanya maka disebut supplemental air carrier. Semua operasi yang dilakukan oleh air carrier tersebut sebagai pemegang operator certificate dicantumkan ke dalam dokumen Specification Operation setelah melalui suatu proses pemeriksaan dan pengujian dengan menggunakan panduan di dalam Staff Instruction 8900-3-18 Air Operator Certificate, Operating Certificate, and Operation Specification. Di dalam proses pengesahan atau certification process, ada 5 tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat approval dari otoritas penerbangan sipil. Kelima tahapan tersebut adalah pre-application, formal application, evaluasi dokumen, demonstration and inspection, dan yang terakhir adalah tahapan sertifikasi. Untuk batasan konfigurasi pesawat yang dimiliki, adalah dengan jumlah tempat duduk penumpang di atas 30, tidak termasuk tempat duduk kru member, dan dengan kapasitas payload pesawat di atas 3.409 kg atau 7.500 pound. Sebagai perusahaan penerbangan sipil atau pemegang Air Operator Certificate yang telah mendapatkan pengesahan dari otoritas penerbangan sipil, maka memiliki kewajiban untuk menggunakan komponen-komponen yang dipasang pada pesawat udaranya hanya berasal dari sumber yang telah di-approve atau disahkan oleh otoritas penerbangan sipil. Sumber-sumber tersebut antara lain, pertama dari pabrik yang memproduksi komponen tersebut, sehingga Authorized Release Certificate yang diterbitkan oleh pabrik untuk komponen tersebut dapat dinyatakan dengan status barang baru atau new. Kedua dari Design Organization Approval, yaitu organisasi yang telah mendapatkan pengesahan untuk rancang bangun dan produksi komponen pesawat udara, baik bentuknya Technical Standard Order Authorization atau Part Manufacturing Approval. Ketiga dari bengkel komponen pesawat udara atau Approved Maintenance Organization yang lokasinya berada di Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia,
untuk melakukan aktivitas perawatan untuk komponen tertentu. Atau Approved Maintenance Organization, yang lokasinya berada di negara lain yang telah mendapatkan pengesahan dari Indonesia, atau hanya mendapatkan pengesahan dari otoritas penerbangan sipil negaranya, tanpa perlu mendapatkan pengesahan dari otoritas penerbangan sipil Indonesia, tetapi tetap mendapatkan pengakuan atau recognition dari otoritas penerbangan sipil Indonesia. Keempat, supplier, yaitu suatu organisasi yang dapat mensuplai komponen pesawat udara dan bisa menunjukkan bahwa komponen yang disuplai memiliki original authorized release certificate yang diakui oleh otoritas penerbangan sipil. Setiap penggantian komponen pada pesawat, engine pesawat, harus dipastikan bahwa aksesoris atau komponen tersebut merupakan approved part yang sudah disertifikasi dan dinyatakan layak udara oleh pabrik pembuat komponen tersebut. Atau barang tersebut dinyatakan approved return to service oleh bengkel yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen tersebut dengan penjelasan bahwa komponen tersebut sebagai barang yang telah selesai repair atau selesai di overhaul. Semua penjelasan tersebut bisa dilihat pada sertifikat Authorized Release Certificate yang diterbitkan untuk komponen tersebut. Sebagai perusahaan penerbangan sipil pemegang Air Operator Certificate yang telah mendapatkan pengesahan dan otoritas penerbangan sipil, maka minimal harus memiliki personil manajemen sebagai berikut. Pertama, Managing atau President Director sebagai pimpinan perusahaan. Kedua, Safety Manager atau Company Authorization Safety Operation. Ketiga, Direktur Operasi. Keempat, Direktur Teknik. Kelima, Chief Pilot. Dan keenam, Chief Inspector. Untuk bagian Departemen Teknik maka wajib tersedia panduan manual sebagai berikut. Pertama, Safety Management Manual. Kedua, Company Management Manual. Dan yang ketiga, Maintenance Program Manual. Sebagai perusahaan penerbangan sipil pemegang Air Operator Certificate yang telah mendapatkan pengesahan dari otoritas penerbangan sipil, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab secara penuh bahwa pesawat yang dioperasikannya dalam kondisi layak udara. Semua pelaksanaan maintenance, preventive maintenance, atau penggantian bagian pesawat termasuk airframe, mesin pesawat, baling-baling mesin pesawat, appliances, emergency equipment, atau bagian-bagian dari itu semua harus selalu berpedoman kepada Company Maintenance Manual dan Civil Aviation Safety Regulation 43. Maintenance manual harus selalu dipastikan sesuai dengan aturan Civil Aviation Safety Regulation yang terbaru. Maintenance program harus selalu dipastikan sesuai dengan maintenance program terbaru yang diterbitkan oleh manufacturer yang menerbitkan panduan manual pemeliharaan pesawat udara. Sesuai persyaratan yang ada pada Civil Aviation Safety Regulation paragraf 121.157, persyaratan untuk pesawat dan perlengkapan dari pesawat yang dioperasikan, haruslah memenuhi persyaratan yang ada di dalam Civil Aviation Safety Regulation 25, tentang Airworthiness Standard Transport kategori Airplane.
Demikianlah sekilas penjelasan tentang gambaran Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, atau Civil Aviation Safety Regulations 121 Certifications and Operating Requirements, Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers. Semoga bermanfaat.